Oke, jadi pendidikan formalmu apa? S1 Sarjana Teknologi Industri Pertanian. Tapi tadi kamu bilang kamu desain grafis, grafis designer gitu ya? Desainer grafis. Emang diajarkan di industri teknologi industri pertanian tadi diajarkan soal desain grafis ya? Enggak memang. Pastinya. Pastinya. Tapi justru uniknya di situ, Bang. Saya itu masuk ke itu tadi kampus saya itu malah saya baru belajar desainnya di situ. Oke. Jadi benar dong antara ilmu yang kamu pelajari di kampus dengan apa yang kamu kerjakan sebagai profesi nggak nyambung gitu ya? Iya, bisa dibilang gitu. Nah, apa betul klienmu ini yang dilayani ini adalah memang mereka yang berasal dari luar negeri? Iya, Bang. Kebanyakan hampir berapa 90% lah dari luar negeri memang. Baik, tentu banyak orang bertanya-tanya kenapa begitu ya? Dan apa persisnya produk yang kamu hasilkan yang dibutuhkan oleh orang-orang di luar negeri sana ya? Kita akan lanjutkan, tapi sekarang kita simak dulu liputan berikut ini. Era digital saat ini mendukung banyak kemudahan. Salah satunya peluang bisnis desain grafis. Inilah Slab Design Studio, perusahaan studio grafis yang berlokasi di Yogyakarta. Slab melayani pembuatan berbagai desain grafis seperti logo produk, desain font, karikatur, motion grafik, serta bentuk grafis lainnya. Ialah Aryo Pamungkas, pemuda di balik berdirinya Slab Design Studio sejak tahun 2011. Berawal dari kegemarannya menggambar, Aryo pun memberanikan untuk berbisnis desain. Tak mudah baginya memulai dan mempertahankan bisnisnya hingga saat ini. Kayak Mas Aryo tuh orangnya mandiri, jadi nggak mau ngerepotin orang tua, bener-bener pure. Dia berusaha sendiri, walaupun mungkin orang tua Mas Aryo itu mungkin bisa lah ya, tapi Mas Aryo sendiri bener-bener berjuang sendiri, apa-apa sendiri, udah mandiri dari sebelum kita menikah. Gitu. Kalau untuk sekarang, ya alhamdulillah dengan usahanya Mas Aryo yang sampai di titik ini tuh kita justru malah kita dengan masa lalu kita tuh kita lebih bersyukur apapun yang Allah kasih, apapun yang keadaan suami kita baik ada maupun yang nggak ada, ya kita tetap harus mensupport, tetap harus mendukung. Sekarang Slab telah memiliki 5 studio yang ada di Yogyakarta dan Kebumen, serta mempekerjakan 50-an karyawan yang rata-rata berusia muda. Sadar aja sih, orang tua saya cuma ibu rumah tangga, kerjaannya ya cuma buat catering nasi box, karena saya punya cita-cita pengen kuliah itu loh Mas. Nah, kayaknya nggak mungkin cukup kalau cuma dari nasi box, soalnya saya juga punya 2 adik, terus bapak juga cuma kerjanya ojek, dulu juga pernah ngerantau jadi TKI, tapi ya tetap masih aja belum bisa ngerubah nasib sepenuhnya. Ya, alhamdulillah saya bisa punya skill lah yang bisa menghidupi saya. Dulu sih ya cuma hidup dari gaji, alhamdulillah sekarang bisa hidup dari passion saya, yaitu ya desain, gambar, bisa menghidupi keluarga, adik-adik juga sekalian. Selain berbisnis, ayah satu anak ini juga membagikan ilmunya dengan menginisiasi gerakan Creators Meet Up di beberapa daerah. Aryo pun tak lupa untuk bersedekah dan berbagi dengan sesama. Ia mendirikan sekolah non-formal gratis bagi anak kurang mampu di Sukoharjo, Jawa Tengah. Di dekat rumahnya, ia juga mendirikan rumah Tafiz Al-Mulk yang di dalamnya ada 28 santri dari berbagai daerah. Ketika mondok di Tafiz Al-Mulk, Saril udah bisa ngafal, udah ada basic ilmunya, baik ilmu tajwid, ilmu Quran, dan itu Saril dapatkan di Pondok Al-Mulk gitu. Di pondok ini alhamdulillah fasilitas kita semua digratisin, baik sekolah maupun makan maupun tempat tidur. Bagi Aryo, sukses itu ketika hidup ini bisa berbagi dan bermanfaat untuk orang lain.
Jadi Aryo, kalau tadi bilang bahwa klienmu atau mereka yang membutuhkan jasamu, ya, atau meminta jasamu ini dari luar negeri, artinya bayarannya Nah, itu dia, dolar. Mata uangnya mata uang asing, dolar misalnya ya. Dibayar dengan dolar gitu. Yeah. Oke, jadi bukan rupiah. Ya, tapi tentu aja dicarinya kan rupiah juga. Tapi pakai rate-nya itu ya dolar ya. Yang jadi pertanyaan berikutnya, bagaimana seorang sarjana teknik industri pertanian bisa jadi graphic designer? Dari mana sebenarnya keterampilan itu atau pemikiran untuk menjadi graphic designer? Oke Bang, jadi emang sejak kecil tuh emang saya senang gambar sih Bang. Jadi senang coret-coret kayak gitu, apa gambar-gambar dulu kan emang saya senang baca komik. Nah begitu masuk ke kuliah, bangku kuliah, di situ ada momen-momen di mana di saat ada kebutuhan untuk desain, misalkan kayak bikin jaket angkatan gitu kan. Itu kan perlu didesain. Awalnya saya desain hanya sekedar coret-coret aja, tapi kok kayak yang kurang puas gitu kan. Ya udahlah, saya coba tuangkan lewat komputer, lewat grafis. Nah, pas saat awal-awal nyoba itu, saya baru mulai sadar ada ternyata asik juga ya gitu. Ngedesain pakai komputer, dan itu awal kecintaan saya sama dunia desain grafis. Lanjut terus kemudian ada makrab, mau bikin buklet. Saya juga akhirnya menjadi sukarelawan gitu, karena nggak ada yang bisa kan kayak gitu. Ini masih di kampus ini ya? Masih di kampus. Nah, jadi justru dengan istilahnya awalnya keterpaksaan dan saya sukarela gitu untuk menawarkan diri, dan di situ akhirnya malah saya sadar, oh berarti ini kayaknya ini passion saya nih kayak gitu malahan Pak. Dengan ilmu yang dimiliki itu kan pasti sebenarnya berguna juga untuk mengembangkan industri pertanian. Nah pada saat mana kamu kemudian aku akhirnya harus memilih bahwa ini bidang yang aku lebih cintai gitu, itu kapan persisnya? Itu malah sebelum kuliah Bang, sebelum lulus. Jadi sebelum lulus tuh malah saya udah kerja ngelamar sebagai desainer grafis saat masa-masa skripsi kan nggak ambil kuliah. Itu saya malah ngelamar ke Gede Digitalnya Mas Sabtuari kayak gitu. Di situ saya malah Sabtuari pernah di sini juga, teman saya juga ya. Ya itu di situ saya juga banyak belajar kan untuk mengelola sebuah usaha dan lain sebagainya. Selain itu juga di kampus teknologi industri pertanian kan kita juga dicetak menjadi sebagai seorang manajer pabrik ya, tapi lebih ke pangan atau komoditas pertanian gitu. Jadi banyak ilmu-ilmu mata kuliah yang memang sebenarnya itu bisa dididik menjadi seorang manajer kayak gitu, dan itu bisa diterapkan untuk mengelola sebuah usaha seperti itu. Ada benang merahnya sih. Nah, kapan persisnya punya mimpi aku sebenarnya ingin mengembangkan diriku punya perusahaanku sendiri? Itu sejak kuliah memang Bang. Dari sejak kuliah. Jadi ini mimpi sudah lama, kerja di Mas Sabtuari ini semacam praktek kerja lah ya. Untuk dapat ilmunya dan kemudian bisa mendirikan. Nah, itu kapan mendirikan usaha sendiri? Mendirikannya itu di 2011. 2011. Karyawannya ada atau? Itu masih satu aja. Jadi saya ngajak partner, dan waktu sebelum saya buka usaha itu saya udah merintis karir itu sebagai freelancer kayak gitu. Jadi apa yang digarap waktu itu? Waktu itu masih logo. Jadi saya masih jadi sebagai karyawan ngantor gitu, tapi waktu saya pulang itu saya coba bikin logo gitu untuk ikut kontes-kontes sayembara logo kayak gitu. Ini internasional ya? Internasional kayak gitu. Terus hasilnya menang atau gimana? Hasilnya awal-awal kalah terus. Tapi kemudian terus belajar dari kesalahan ya, itu. Terus alhamdulillah bisa mulai dapat, dan dari situlah akhirnya dari titik awal merintis dari usaha ini sampai sekarang. Usaha sendiri. Produkmu ini sebenarnya apa sih? Oke, ini saya coba agak ringkas saja ya. Jadi saat ini ada sekitar 5 atau mau nih OTW ke-6 studio desain, yang itu masing-masing desain studionya tuh masih punya partner. Jadi saya partneran semuanya tuh. Terus di studio-studio itu bidangnya tuh macam-macam Bang. Jadi ada yang studio pertama itu mengerjakan lebih ke UI UX, misalkan web design, terus mobile apps, ilustrasi juga, logo, branding, PowerPoint juga kita bikin, packaging design, segala macam lah yang istilahnya klien tuh butuhin, ya kita insya Allah bisa sediakan. Motion graphic juga, 3D design juga. Nah itu lebih banyak berbasis orientasinya ke service. Jadi menerima pesanan kayak itu. Tapi kita juga di saat kosong kita bikin produk juga. Jadi kita bikin produk aset digital yang kita upload di sebuah platform yang nanti misalkan ada orang yang beli, itu nanti kita dapat bagi hasilnya kayak gitu.
Nah, itu ada studio kedua yang jualan font. Jadi misalkan Bang Andi nih, tulisan tangannya di-scan, kemudian dibikin dicetak, didigitalkan, terus itu jadi font bisa diketik gitu. Itu nanti dijual kayak gitu. Bisa seperti itu juga. Bisa seperti itu. Oke, Dan itu yang sekarang lagi booming-boomingnya juga Bang, laris kayak gitu kan. Yang ketiga itu bikin logo maskot karakter untuk e-sport tim. Nah, itu kan sekarang industri gaming lagi naik kan Bang. Nah, kita juga memprovide service-service seperti itu untuk motion logo sama podcast untuk YouTube, kayak gitu juga kita bikin. Terus yang keempat dan kelima ya mirip-mirip seperti itu dan banyak macamnya lah gitu. Ya intinya semua pasarnya masih luar kayak gitu. Nah, nanti cerita. Karena aku dengar kamu pernah tertipu, tapi kamu malah berterima kasih pada penipunya. Nah, ini agak aneh ya. Tapi nanti kamu cerita kenapa sampai seperti itu. Siap, Bang. Sekarang kita rehat sejenak. Pastikan Anda masih bersama saya, ikuti terus Kick Andy. Jadi saya kayak bener-bener takjub gitu, nggak percaya. Oh berarti memang bener-bener pesan moralnya jangan takut berbagi. Iya itu. Metro Globe Network, bringing Indonesia to the world. Metro Globe Network captures the future, a part of Media Group Network. Di tengah situasi pandemi yang masih melanda, sebagai umat beriman, kita tidak boleh cepat putus asa. Natal membawa sukacita yang indah, mengajarkan kita untuk saling menjaga. Nyalakan terang dalam hati kita dan bagikan kasih untuk sesama. Kita sambut tahun baru dengan doa, harapan, dan optimisme. Tebarkan semangat, yakin bahwa Indonesia bisa bangkit dan pulih. Selamat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Bersama tumbuh dalam damai. Media Group Network Summit Series, Bangkit Bersama Maju Indonesia. 27 dan 28 Januari 2022. Informasi lengkap, cek website dan sosial media kami. Kamu kan bilang 90% lebih klienmu itu dari luar negeri. Apa yang membuat orang-orang luar negeri tertarik pada produk-produk kalian ini? Pasar luar negeri itu sangat luas banget kan, karena seluruh dunia, jadi seluruh negara lah ibaratnya kayak gitu. Dan desain-desain itu tuh ya kita kan berkompetisi juga dari negara-negara lain kayak gitu. Ya nanti tinggal cocok-cocokan soal selera kan, kalau soal bagus atau enggak kan soal selera kayak gitu. Jadi ya intinya kita mengikuti tren, kemudian kita coba upload karya-karya kita yang itu akhirnya memancing si klien itu ngelihat dan suka gitu loh. Saat mereka suka, mereka mengontak kita dan setelah itu kita mulai baru bisa memberikan diferensiasi bagaimana kita cara mentreatment si klien itu dengan ya mungkin beda dengan studi-studi lain mungkin ya. Ya salah satu yang yang kita unggulkan itu mungkin pertama itu unlimited revision. Jadi revisinya revisi berulang dilayani ya, juga. dilayani. Jadi benar-benar si klien itu nggak usah khawatir bahwa nanti dibatasi, nanti kena charge lagi kayak gitu. Kemudian yang kedua 100% money back guarantee gitu. Jadi di saat nggak puas di tengah jalan, puas kembali duitnya 100%. Tapi di tengah situ kita selalu kasih pendekatan gimana kurang puasnya tuh di apa, dan kalau kita mau ganti konsep tuh nggak apa-apa kayak gitu loh. Jadi tolong kasih tahu apa yang membuat jadi nggak puas gitu. Jadi gimana caranya supaya itu tetap jalan, dan alhamdulillahnya sampai sekarang nggak banyak sih sampai yang akhirnya minta uang kembali kayak gitu. Malah hampir nggak pernah sih kayak gitu. Nah ini kliennya dari mana, negara mana aja ya? Amerika kebanyakan. Terus ada juga dari Dubai ada yang sekarang langganan, terus dari New Zealand, terus Jepang ada juga, Belanda, yang seluruh dunia lah ibaratnya. Gitu. Dengar-dengar belakangan Aryo dan teman-teman bikin akademi ya. Akademi apa itu? Iya Bang, itu namanya Indonesia Creators Academy. Jadi memang saya diajak teman yang kemudian kita akhirnya membentuk sebuah yayasan
bersama teman-teman itu untuk membuat sekolah gratis untuk bagi para orang-orang yang kurang mampu. Sekolah gratis? Iya, sekolah gratis. Tapi lulus SMA sih. Okay. Dan itu program setahun yang nanti kita didik supaya dia bisa dalam 1 tahun itu nanti dia bisa menjadi seorang individu yang punya skill desain atau IT yang kuat dan tapi punya attitude yang baik kayak gitu loh. Oke, jadi gratis ini sosialnya lah ya. Iya, sosialnya. Oke. Nah, soal tipu menipu tadi. Oh iya. Itu betul ya, kamu pernah tertipu. Bagaimana ceritanya? Oke, jadi singkat cerita itu waktu itu saya mengambil sebuah orderan dalam jumlah yang banyak dan itu saya agak spekulasi memang. Jadi, orderan apa ini? Orderan kaos. Sebanyak 2.000 kaos. Oke. Gitu. Saya terima, kemudian saya cari vendor yang sekiranya mau dengan harga yang mepet itu. Saya cari-cari, akhirnya ketemu yang mau bersedia dengan harga segitu, tapi syaratnya dibayar semua lunas di awal. Di awal. Udah pengiriman ke berapa ratus, udah mulai macet di telepon-telepon, udah mulai nggak beres. Saya tanya-tanya ke rekan-rekan yang kenal dia dan memang ternyata kasus gitu dan banyak uang-uang yang juga diselewengkan. Jadi artinya dia tidak memenuhi kewajibannya. Tapi kenapa Anda bilang terima kasih aku udah ditipu itu? Kenapa itu? Itu karena gini Bang. Kalau mungkin saya nggak ditipu, kan begitu saya ditipu itu kan uang kantor dan bulan depannya harus dipakai buat perpanjang kontrakan. Nah itu kan saya harus putar otak tuh gimana caranya dapat fresh money segitu banyak dengan keterbatasan yang waktu yang mepet. Akhirnya satu-satunya jalan keluar ya lewat desain online tadi, sayembara logo tadi kayak gitu. Akhirnya saya fokus ke solusi bukan ke permasalahan. Kalau permasalahan saya mungkin bakal ngejar si orang itu terus sampai dapat dan melelahkan kayak itu dan itu belum tentu cair kan kayak gitu. Jadi move on, cari alternatif untuk cari uang. Iya. Oh, jadi ada gara-gara itu didorong untuk kreatif. Nah, akhirnya malah nemu jalur itu tadi yang sampai sekarang kayak gitu. Dan katanya pernah ada uang udah ada kesulitan keuangan lah ya, finansial uang tinggal 200.000. Terus sama Mas Satuari dia bilang kamu jangan-jangan kurang sedekah ini karena hidupmu kok susah betul gitu ya. Terus Anda lakukan, kemudian hasilnya bagaimana ceritanya itu? Iya Bang, jadi waktu itu saya sempat juga yang terjebak hutang gitu. Mirip-mirip sebenarnya sama narasumber yang lain. Aku ngundang orang-orang anak-anak muda yang punya utang semua. Terus gitu. Waktu itu saya juga udah ikut sayembara logo, cuman menangnya tuh belum tentu banyak gitu loh. Terus saya sempat itu ngelamun di kantornya Mas Abdu, terus dibilangin gitu, yaitu tadi dibilangin, kamu tuh kenapa kok mukanya ditekuk-tekuk gitu, lagi sepi nih Mas, bukannya udah gajian dolar kayak gitu. Iya tapi ini lagi jarang menang kayak gitu. Ya udah kamu coba aja diniatkan dulu, kamu punya uangnya berapa akhir bulan ini. Udah sedekahin semua, itu Mas. Iya, habis duit ini. Iya. Kemudian saya niatkan, kebetulan ada saudara yang emang lagi butuh, kayak gitu. Terus saya Bismillah, saya niatkan untuk sedekah. Jadi semua uang sisa dikasih. Iya, dalam waktu 2-3 minggu, itu tuh saya memenangkan sayembara desain, dan itu total hadiahnya itu $2.000. Saya menang. Dari 200.000. Dari 200.000 yang kita sedekahkan, ternyata Tuhan kirim $2.000. $2.000. Jadi saya kayak bener-bener takjub gitu, nggak percaya. Oh berarti memang bener-bener pesan moralnya jangan takut berbagi. Nah sekarang boleh nggak sampaikan sesuatu bagi penonton, terutama anak-anak muda yang selama ini mengeluh salah memilih jurusan? Oke, buat teman-teman ya, bagi yang sekiranya merasa salah jurusan atau segala macam, tolong gali dulu potensi kalian. Potensi teman-teman sendiri itu apa sebenarnya, kenali diri sendiri. Jadi passionnya teman-teman sekalian itu apa, dan coba dari situ melihat dari prospek dari apa yang passion yang teman-teman senengi itu, potensial income-nya itu seperti apa gitu. Di saat nanti teman-teman udah mulai nyoba, nah itu coba jangan tanggung-tanggung, benar-benar yang harus serius gitu. Jadi kadang kan suka baru nyoba dikit nyerah, nah kayak gitu loh. Itu jangan sampai seperti itu, karena banyak yang akhirnya malah gagal di tengah jalan dan nggak tuntas kayak gitu. Kemudian kita juga harus ikut komunitas gitu. Komunitas itu akan saling membantu Bang. Jadi sharingnya tuh sangat banyak dan ilmu informasi yang kita dapatkan tuh justru sangat berharga di situ. Jangan sendiri-sendiri ya. Iya, jadi kita berkelompok dalam itu. komunitas. Setuju. Ya. Terima kasih. Aryo, di tengah pandemi COVID ini,
Kebetulan aku dan teman-teman di benihbaik.com itu melihat bagaimana apakah itu perusahaan, apakah itu komunitas, yayasan, individu, itu tergerak hatinya untuk saling bergandengan tangan, tolong-menolong untuk membantu saudara-saudara kita. Siap. Termasuk teman-teman dari Manulife. Teman-teman dari Manulife ini berturut-turut sudah memberikan kontribusi donasi untuk membantu masyarakat di Indonesia. Nilainya udah 1,4 miliar. Dan itu terakhir untuk 540 tabung oksigen, berikut isinya. Dan ini merupakan suntikan semangat bagi kita semua bahwa masih banyak orang atau perusahaan-perusahaan baik di sekitar kita. Bukan kali ini saja Benih Baik dan Manulife Indonesia melakukan kolaborasi untuk membantu sesama yang membutuhkan. Kerjasama telah kita jalin dengan baik selama beberapa tahun ini. Kali ini, izinkan kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang sangat baik dari rekan-rekan Benih Baik yang telah mendukung upaya Manulife Indonesia dalam mendistribusikan donasi berupa 500 tabung oksigen kepada beberapa fasilitas kesehatan di Indonesia. Kegiatan ini merupakan salah satu wujud kepedulian serta penerapan share of humanity atau nilai kemanusiaan dari Manulife Indonesia terhadap sesama, khususnya kepada fasilitas kesehatan yang sangat membutuhkan perlengkapan tabung oksigen. Kami memahami bahwa kebutuhan oksigen ini menjadi sangat krusial, terutama dalam proses perawatan dan pemulihan pasien, serta akan sangat bermanfaat nantinya tidak hanya bagi pasien COVID, namun juga bagi pasien non-COVID. Semoga kegiatan kemanusiaan ini dapat bermanfaat bagi sesama dan dapat terus berlanjut untuk mewujudkan kehidupan yang semakin hari semakin baik lagi. Sebelum kita tutup, saya akan membagikan satu buku bagus tentu saja, udah dikurasi. Judulnya Karena Kata Adalah Doa. Penulisnya adalah Maruli Pardamean. Kalau Anda tertarik untuk mendapatkan buku ini, maka Anda bisa mengikuti kuisnya di Twitter Kick Andy Show. Dan juga bisa melalui undian di website kickandy.com. Bagi Anda yang tadi menonton episode kali ini dari tengah, tidak dari awal, jangan khawatir juga karena Anda bisa menonton tayangan ulangnya di metrotvnews.com. Ada juga cuplikannya di YouTube Kick Andy Show. Bagi Anda yang juga terketuk hatinya untuk ingin membantu pendidikan anak-anak di Indonesia, terutama bagi mereka yang datang dari keluarga kurang mampu, maka Anda bisa berdonasi melalui penggalangan dana dompet pendidikan di benihbaik.com. Karena sampai hari ini ada 4,3 juta anak-anak yang mengalami kesulitan untuk melanjutkan pendidikan mereka. Semoga hati Anda terketuk, tinggal klik benihbaik.com, maka Anda bisa mencari donasi di bidang pendidikan. Akhirnya semoga episode kali ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa. Kota Depok tidak bisa dilepaskan dari sejarah keberadaan komunitas Belanda Depok yang lahir dari kemurahan hati dan kesalehan sosial seorang Kristiani kaya raya, Cornelis Castellai. Mewariskan tanah yang sedemikian luas bukan kepada anak kandungnya, tetapi kepada para budak-budaknya. Belanda Depok, saya bilang enggak, saya orang Indonesia. Hanya karena sekolah Belanda jadi bisa bahasa Belanda. Melawan lupa, tapak sejarah Belanda Depok. Besok jam 10:30 malam. Ambang batas pencalonan presiden adalah open legal policy. Nah, itu senjatanya Mahkamah Konstitusi. Saya ini pintar, doktor cum laude, saya nggak bisa